Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ya ibu-ibu, hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan rutinitas kita di Family Development Session atau FDS. Yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah selesai di babak usaha ya. Hari ini kita masih di mana ibu-ibu? Kesehatan ibu dan anak ya. Jadi hari ini kita masuk pada modul kesehatan dan gizi. Nah, ibu-ibu penting nggak supaya orang itu gizi dapat gizi, terutama anak-anak dan ibu hamil? Sangat penting, sangat penting untuk diberikan asupan gizi. Nah, hari ini kita bahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan buat ibu hamil. Nah, contohnya anak kecil kayak begini nih, ya, pentingnya gizi untuk si anak kecil begini dan ibu hamil. Nah, dalam pembelajaran ini dibagi dalam 6 sesi. Yang pertama, memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Yang ketiga, memahami layanan kesehatan selama kehamilan. Yang keempat, memahami layanan kesehatan pasca kehamilan. Yang kelima, memahami bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT yang tadi disebut. Nah, untuk perbaikan gizi. Jadi uang PKH dipakai ditambah dengan BPNT, mungkin ambil telur, ambil beras, atau makan-makan bergizi buat anak dan ibu hamil. Nah, memahami jaminan kesehatan nasional JPN dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Ibu sudah punya KIS? Semua sudah punya KIS? Kartu sehat? Nah, kalau pun memang belum, harus laporkan supaya katong tidak lanjut, supaya bisa dilakukan pengadaan KIS-nya. Dengan demikian, katong perlu takut kalau dikala sakit. Sehingga ada uang pun katong bisa masuk rumah sakit gratis. Begitu ya. Ibu-ibu nanti beda buat dalam bentuk pasangan. Pasangan ini dengan ini 3 orang, ini dengan ini, dengan ibu ini dengan ini. Oke. Nanti ibu-ibu setelah dalam bentuk sudah berpasangan, ibu-ibu punya harapan anak-anak di masa depan seperti bagaimana? Lalu nanti saling cerita satu sama lain. Misalnya ibu kira-kira tanya ini buat anak-anak bagaimana, begitu sebagai kehidupan masa depan bagaimana? Silakan bertanya. Ibu sudah berdiskusi. Ibu-ibu kira-kira anaknya mau jadi apa di masa depan? Jadi guru. Ini ibu? Tentara. Jadi tentara ibu? Saya ingin anak saya jadi ahli hukum. Ahli hukum, luar biasa ibu. Saya juga ingin saya punya anak jadi ahli hukum. Amin. Sebelahnya? Saya ingin masa depan Sukses. Ini? Anak saya masa depannya semua mudah-mudahan sukses untuk nusa bangsa. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, ini bilang jadi dokter, jadi ahli hukum, jadi orang sukses, orang yang bisa berbakti untuk nusa dan bangsa. Jadi begini, terima kasih buat ibu-ibu punya punya anak-anak masa depannya seperti apa. Jadi ibu-ibu ingin anaknya sehat, ya betul. Ibu-ibu ingin anaknya jadi anak yang berbakti, pintar dan sukses di sekolah hingga bisa mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Jadi keinginan dan harapan setiap orang tua perlu dicatat ya. Keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas dan dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Jadi mau anak sukses, mau anak jadi apapun dalam kandungan kau sudah mulai perhatikan. Begitu ya? Pemenuhan gizinya, kasih sayangnya mulai dari perutnya, perhatiannya mulai dari perut sampai dan dengan dia besar. Begitu ya? Baik, ibu-ibu, hari ini kita akan mulai masuk kembali ke pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu tahu 1000 hari pertama kehidupan mulai dari mana? Dari kehamilan. Dari kehamilan? Bayi dalam kandungan. Bayi sampai 2 tahun. bagaimana? 2 tahun. Dari Hamil sampai 2 tahun. sampai 2 tahun. Terima kasih. Baik ibu-ibu, anak tinggi, sehat dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita menonton film secara bersama-sama. Ya baik, ibu-ibu setelah menonton video yang telah disajikan, kira-kira apa sih yang diingat dari film tadi? Mungkin dari ibu sebelah, ibu Ani. Apa yang didengar? Ya yang bisa dilihat dari video tadi?
itu dia kepingin supaya dia punya anak di dalam kandungan itu tumbuh sehat. Tumbuh sehat. Iya. Iya, terima kasih. Ada yang lain? Dari video tadi? Ya, bagaimana? Pentingnya gizi, Pentingnya gizi, semenjak ibu tadi ya mulai kehamilan. mulai kehamilan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ibu-ibu sudah menjawab tadi. Lalu bagaimana dampak kekurangan gizi terhadap ibu hamil? Yang pertama, kalau ibu dalam keadaan hamil, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kalau dengan bayi berarti mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Terus kalau sudah dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pemilihan kerja. Waktu remaja kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Kalau dia masih dalam usia anak-anak ini, gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Nah, kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak dan ketika dewasa. Begitu ya Ibu? Jadi mulai dari sekarang kita menjaga kita punya asupan gizi. Mulai dari sejak hamil. Ya, baik. Jadi ibu-ibu penting atau tidak kira-kira kesehatan dan gizi yang baik untuk ibu hamil sepanjang 1000 hari? Penting ya? Ya, jadi untuk 1000 hari pertama kehidupannya, mulai dari kehamilan dalam kandungan, melahirkan dalam keadaan nifas usianya 0 sampai 6 bulan, terus sampai dia masuk bayi 6 sampai 12 bulan, dan usianya 12 sampai 24 bulan atau pas 2 tahun. Nah, masa ini adalah 1000 hari ini adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan berpengaruh terhadap masa depan di kemudian hari. Nah, kita lihat di sini di skemanya, ini anak normal, pertumbuhan anak normal, sedangkan ini anak wasting atau kurus. Di sini anak stunting, tinggi tidak sesuai dengan umur, sementara ini adalah anak yang kurang gizi atau berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Ini bentuk daripada orang yang kekurangan gizi pada saat 1000 hari pertama. Makanya pertumbuhan anak akan mengalami hal yang demikian. Nah, berikut kita masuk di pemilihan makanan untuk ibu-ibu yang dalam keadaan hamil untuk pemenuhan gizi dan asupannya. Baik, jadi ibu-ibu kita masuk pada babak terakhir, yaitu kesimpulannya bahwa pentingnya 1000 hari kehidupan harus ibu-ibu memenuhi nilai gizi dan apa tadi asupan nutrisi kepada ibu hamil dan balita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak terhindar dari gizi buruk, stunting, wasting, dan supaya pertumbuhannya normal. Jadi harapannya setelah ibu-ibu mengikuti materi ini nanti menerapkan di keluarga atau tetangga di dekat ibu. Demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut pada bulan berikutnya dengan layanan kesehatan ibu hamil. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.